Salam sejahtera, kita kembali lagi untuk berbicara tentang penguatan kapasitas kelembagaan. Kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan menjelajahi konsep dan urgensi penguatan kapasitas kelembagaan, di mana peranannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta merinci berbagai aspek kunci yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sebuah kebijakan yang efektif terkait dalam penguatan kapasitas kelembagaan. Membahas kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi juga sebagai sebuah langkah strategis dalam membangun fondasi yang kuat bagi administrasi publik yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Prinsip-prinsip penguatan kapasitas kelembagaan membentuk fondasi untuk meningkatkan kemampuan organisasi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kepemimpinan, partisipasi, evaluasi diri, dan pembelajaran organisasional, serta bagaimana prinsip-prinsip ini tidak hanya berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan yang lebih luas. Penerapan prinsip-prinsip penguatan kapasitas kelembagaan secara holistik menciptakan organisasi yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap perubahan, dan juga dapat membantu meningkatkan kinerja, keberlanjutan, dan daya saing organisasi dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis. Penguatan kapasitas kelembagaan merupakan pendekatan strategis yang sangat esensial bagi perkembangan organisasi. Melalui prinsip-prinsip yang dikembangkan, organisasi dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuannya, menghadapi ketidakpastian, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penerapan penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya merupakan suatu keharusan, tetapi juga merupakan investasi dalam keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Fokus utamanya adalah peningkatan kemampuan manusia, sistem manajemen, dan struktur organisasi agar lebih efektif dalam mencapai tujuan dan memenuhi tuntutan lingkungan yang terus berubah. Dalam konteks ini, kebijakan menjadi instrumen kunci untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola serangkaian langkah yang mendukung penguatan kapasitas kelembagaan, di mana kapasitas kelembagaan ini mengacu pada peningkatan kemampuan suatu lembaga untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan mereka dengan lebih baik. Hal ini sering melibatkan penyusunan strategi, pembentukan kebijakan, dan pengembangan rencana kerja yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lembaga tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, menjawab tuntutan masyarakat, dan mencapai misi serta visi yang telah ditetapkan. Salah satu aspek utama dari kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan adalah peningkatan sumber daya manusia. Ini mencakup tentang pengembangan keterampilan, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan kapasitas individu di semua tingkatan organisasi. Melalui pelatihan dan pendidikan terkait dengan fungsi dan tanggung jawab, maka menjadi kunci dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Lembaga yang memiliki sumber daya manusia yang terampil dan terlatih akan lebih mampu menghadapi tantangan, menerapkan inovasi, dan mencapai kinerja yang lebih optimal. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan juga menyoroti pentingnya struktur organisasi yang efisien dan transparansi. Kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya mencakup aspek internal lembaga, tetapi juga berfokus pada hubungan lembaga dengan pemangku kepentingan eksternal. Peningkatan komunikasi dan keterlibatan dengan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah juga dapat memperkuat jaringan kolaboratif dan mendukung pertukaran pengetahuan serta sumber daya. Aspek penting lainnya dari kebijakan ini adalah evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan dan dampak penguatan kapasitas kelembagaan. Monitorisasi yang cermat terhadap proses dan progres dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan dan kegagalan, sehingga memungkinkan perbaikan dan penyelesaian kebijakan secara berkala.